Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang acara 5, yaitu mengenal beberapa jenis gulma. Dengan tujuan praktikum yaitu untuk mengenal beberapa jenis gulma. Adapun bahan-bahan praktikum yang kita gunakan kali ini yaitu yang pertama, bebandotan Ageratum conizoides, yang kedua, rumput teki Cyperus rotundus, yang ketiga, patikan kebo Euphorbia hirta, keempat, apu-apu Pistia stratiotes, yang kelima, alang-alang Imperata cylindrica. Bahan pertama yaitu Pistia stratiotes atau apu-apu. Gambarnya bisa dilihat di samping. Ya, ini adalah Pistia stratiotes atau apu-apu. Dengan klasifikasi Kingdom Plantae, Phylum Trachaephyta, kelas Liliopsida, ordo Alismatales, famili Araceae, genus Pistia, spesies Pistia stratiotes. Gulma ini termasuk ke dalam gulma dengan daun lebar dengan ciri-ciri berukuran 5-10 cm per daun tunggal membentuk roset akar. Kemudian dia itu helaian daunnya itu tebal dan juga lebar. Kemudian warna daunnya itu hijau, ada juga yang kekuning-kuningan. Kemudian berkembang biak dengan menggunakan roset akar, yaitu akan memisahkan diri nantinya. Gulma apu-apu berkompetisi dengan tanaman, meliputi berkompetisi dalam memperebutkan unsur hara, kemudian berkompetisi memperebutkan cahaya matahari dan tempat tinggal. Untuk pengendalian Pistia stratiotes apu-apu ini dapat dilakukan secara mekanis, yaitu kita bisa membasmi atau mengambil apu-apu ini di sawah untuk dibersihkan, kemudian menggunakan herbisida. Bahan kedua yaitu Imperata cylindrica. Bisa dilihat di samping, ini adalah alang-alang. Dengan klasifikasi Kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Imperata Cirillo, spesies Imperata cylindrica. Imperata cylindrica ini memiliki ciri daun yang sempit. Dia itu termasuk gulma berdaun sempit, memiliki stolon, batang bulat atau agak pipih. Kemudian daun-daunnya itu sangat tipis, kemudian tulang daunnya itu sejajar, terdiri atas pelepah daun dan helaian daun. Lidah-lidah daun sering terlihat jelas pada batas antara pelepah dengan daun dan helaian daunnya. Dia itu berkompetisi dengan tanaman karena mengeluarkan zat kimia yaitu alelopati, kemudian berkompetisi memperebutkan air, cahaya, dan tempat tinggal. Kemudian untuk cara pengendaliannya itu sendiri, kita bisa menggunakan beberapa cara, yaitu secara mekanik, kita bisa menggunakan pembersihan lahan secara langsung, menggunakan cangkul, traktor saat pembersihan lahan. Kemudian cara terakhir yaitu kita bisa menggunakan herbisida. Bahan yang ketiga yaitu patikan kebo atau Euphorbia hirta. Gambarnya bisa kita lihat di samping ini. Untuk klasifikasinya, dia itu termasuk ke dalam Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Euphorbia, spesies Euphorbia hirta. Kemudian, adapun ciri-cirinya, patikan kebo termasuk ke dalam gulma berdaun sempit, memiliki akar tunggal, ditumbuhi bulu-bulu halus pada batang, kemudian terdapat bercak berwarna kemerahan pada daun dan batangnya. Kemudian, dia itu susunan daun saling berhadapan, memiliki helaian daun, bunga tumbuh 1-2 tangkai per batangnya. Kemudian bijinya itu berwarna merah kehijauan atau kecoklatan. Untuk kompetisinya yaitu dia itu berkompetisi dalam memperebutkan cahaya matahari, air, unsur hara, dan tempat tinggal dengan tumbuhan di sekitarnya. Kemudian yaitu untuk pengendaliannya sendiri kita bisa menggunakan secara mekanis, yaitu pencabutannya langsung pada lokasi. Kemudian kita juga secara teknis menanam tanaman sampingan untuk mencegah tumbuhnya gulma patikan kebo ini. Cara terakhir yaitu menggunakan herbisida. Bahan selanjutnya yaitu bebandotan Ageratum conizoides. Gambarnya bisa dilihat di samping saya. Oke, untuk klasifikasinya, Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledoniae,
bangsa Asterales, sukunya Asteraceae, marga Ageratum, spesies Ageratum conizoides. Kemudian untuk deskripsi dari bebandotan atau Ageratum conizoides ini, yaitu termasuk ke dalam gulma berdaun sempit, kemudian daunnya itu bertangkai, helaian daunnya berbentuk bulat, kemudian batang bulat dan memiliki beberapa rambut halus yaitu, kemudian bunganya majemuk berkumpul 3 atau lebih. Habitatnya itu beriklim tropis dan subtropis. Tinggi tanamannya itu bisa mencapai 30-90 cm dan bercabang, yaitu melakukan kompetisi dengan tanaman meliputi kompetisi air, memperebutkan air, memperebutkan unsur hara, kemudian memperebutkan cahaya matahari dan lingkungan hidup di lingkungan sekitarnya. Dia itu berkompetisi bagaimana tempat mereka akan hidup dengan tanaman. Kemudian untuk pengendaliannya itu kita bisa lakukan dengan beberapa cara. Kita bisa melakukan secara langsung atau mekanik, yaitu pencabutan, atau kita menggunakan alat-alat arsintan pertanian untuk membasmi gulma ini. Cara selanjutnya kita bisa menggunakan pupuk tenis, atau seperti yang tadi kita bisa menanam tanaman selak untuk mencegah tumbuhnya gulma ini. Cara terakhir yaitu kita bisa menggunakan herbisida. Untuk bahan selanjutnya yaitu Ciperus rotundus atau kita sebut dengan rumput teki. Gambarnya bisa teman-teman lihat di samping. Oke, untuk klasifikasinya itu dia itu terdiri dari Kingdom Plantae, superdivisi Spermatophyta, kelas Liliophyta, ordo Ciperales, famili Ciperaceae, genus Ciperus, spesies Ciperus rotundus. Kemudian untuk ciri-cirinya atau deskripsi dari tanaman gulma ini yaitu memiliki akar yang serabut. Dia itu termasuk ke dalam gulma berdaun sempit, kemudian memiliki banyak akar, banyak cabang akar, banyak tumbuh di sekitaran kita dengan tumbuhnya itu tegak, lurus, kemudian dia itu berbatang kecil, tinggi batang bisa mencapai 10-30 cm. Terus bunganya itu memiliki bulir-bulir longgar berbintik pada cabang-cabang di atas batangnya. Kemudian untuk kompetisinya, dia itu berkompetisi dengan tanaman meliputi kompetisi memperebutkan air, unsur hara, cahaya matahari, dan lingkungan hidupnya. Ini tanaman gulma ini banyak terdapat di pinggir sawah ataupun di sawah, kemudian dia itu berkompetisi sangat ketat dengan tumbuhan. Untuk cara pengendaliannya itu kita bisa menggunakan alat arsintan untuk membersihkannya, kita bisa mencabutnya, ataupun dengan cara yang lain yaitu kita bisa melakukan cara pupuk teknis, yaitu kita bisa menanam tanaman selak di tanaman budidaya kita untuk mencegah tumbuhnya gulma ini. Kemudian cara terakhir yaitu kita bisa menggunakan herbisida.